Inilah potret kota Gaza sebelum Israel melancarkan serangannya Oktober 2023 lalu. Dan yang ini adalah wilayah Gaza usai digempur lebih dari 15 bulan oleh Israel. Sebelum konflik pecah pada Oktober 2023, terlihat warga beraktivitas seperti biasa dan bangunan-bangunan masih kokoh berdiri. Kota terbesar di Palestina ini memiliki populasi jiwa sebanyak lebih dari 500.000 orang. Dulu Gaza selalu ramai dan terlihat damai. Namun semua itu berubah sejak 7 Oktober 2023 lalu. Pasukan Israel mulai merangsek masuk ke jalur Gaza dan membuat Gaza hancur lebur. Hampir 90% warga Gaza juga terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka. Bukan hanya bangunan yang hancur, perang yang berkecamuk juga menimbulkan puluhan ribu korban jiwa. Kehancuran Gaza ini pun bak kiamat bagi warga Palestina. Rekaman video drone yang dirilis The Associated Press menunjukkan gundukan reruntuhan bangunan sepanjang jalan. Tak ada yang tersisa, semua rata dan hancur. Kini Gaza bak kota hantu. Warna cemerlang kehidupan sebelum perang telah memudar menjadi abu-abu semen monoton di wilayah Gaza. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengumumkan gencatan senjata Selasa 15 Januari 2025. Tercapainya kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas di jalur Gaza dilakukan usai melalui negosiasi yang panjang. دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، بالإضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025 disambut warga Gaza dengan gembira. Pertukaran sandera juga dilakukan antara pihak Hamas dan Israel. Terkait peran Indonesia di Dewan Perdamaian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Mulahela menegaskan keterlibatan Indonesia untuk mendukung perdamaian Palestina. Posisi pasukan Indonesia di ISF menurutnya akan punya batasan dan ketentuan, antara lain tidak digunakan untuk misi tempur, demilitarisasi, dan lebih fokus pada misi kemanusiaan. Indonesia memiliki suatu posisi nasional bahwa keterlibatan kita di dalam ISF ini sepenuhnya di bawah kendali Indonesia, dan kita memiliki sejumlah batasan, ketentuan-ketentuan yang mengatur penempatan pasukan kita ini untuk apa saja, dan antara lain tidak digunakan untuk misi tempur, untuk demilitarisasi, dan lebih berfokus pada yang bersifat kemanusiaan, rekonstruksi, mengupayakan layanan kesehatan seperti itu. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Perjuangan rakyat Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi salah satu konflik internasional yang paling panjang dalam sejarah modern. Di tengah berbagai upaya penyelesaian, Indonesia selalu berdiri pada posisi yang sama, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dan memperjuangkan perdamaian dunia. Komitmen tersebut bukan hanya didasarkan pada hubungan persahabatan, tetapi juga merupakan amanat konstitusi Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu, mengapa Indonesia begitu konsisten mendukung Palestina? Apa saja kontribusi nyatanya? Tantangan apa yang dihadapi? Dan bagaimana generasi muda dapat ikut berkontribusi? Dokumenter ini akan mengulas berdasarkan berbagai sumber resmi pemerintahan Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai publikasi ilmiah.
Berdasarkan hasil investigasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, serta berbagai laporan media nasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Hubungan Indonesia dengan Palestina bahkan telah terjalin sebelum Indonesia merdeka. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husseini termasuk tokoh yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia saat itu. Sejak saat itu, Indonesia terus mempertahankan sikap politik luar negeri yang mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam berbagai sidang Majelis Umum PBB, Indonesia secara konsisten menyerukan perhentian kekerasan, pelindungan terhadap warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan penyelesaian konflik melalui solusi dua negara. Selain melalui diplomasi, Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, makanan, pembangunan rumah sakit, pelatihan tenaga kesehatan, hingga bantuan pendidikan. Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga perdamaian dunia dan hal tersebut merupakan amanat konstitusi. Mengapa Indonesia berkepentingan menjaga perdamaian dunia? Yang pertama, amanat pembukaan Undang-Undang 1945, di mana Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menolak segala bentuk penjajahan. Yang kedua, politik luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia tidak memihak blok kekuatan tertentu, tetapi aktif membantu penyelesaian konflik internasional. Yang ketiga, stabilitas dunia. Konflik internasional mempengaruhi ekonomi global, perdagangan, energi, hingga keamanan nasional Indonesia. Yang keempat, nilai kemanusiaan, di mana Indonesia memandang bahwa perlindungan hak asasi manusia harus berlaku bagi seluruh bangsa tanpa membedakan agama maupun wilayah. Apa kontribusi Indonesia? Dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya berupa politik, tetapi diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata. Yang pertama, diplomasi internasional, di mana Indonesia aktif di sidang Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Gerakan Non-Blok. Kemudian ada bantuan kesehatan, rumah sakit Indonesia di Gaza, pendidikan, hingga dukungan hukum internasional. Apa yang menjadi tantangan? Meskipun memiliki komitmen yang kuat, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang besar. Yang pertama, hak veto Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, konflik yang sangat kompleks. Kemudian, sulitnya akses bantuan kemanusiaan hingga kepentingan politik negara-negara besar dan menjaga keseimbangan hubungan diplomatik. Apa peran generasi muda? Perdamaian dunia tidak hanya menjadi tanggung jawab para pemimpin negara atau organisasi internasional. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki kemampuan yang berpikir kritis dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Penyebaran berita palsu atau hoaks ini tentang konflik yang memperburuk keadaan dan memicu kesalahpahaman di masyarakat. Selain meningkatkan literasi digital, generasi muda juga dapat menunjukkan kepedulian melalui berbagai kegiatan kemanusiaan, misalnya dengan mengikuti penggalangan dana, menjadi relawan, atau mendukung organisasi yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik. Peran lain yang tidak kalah penting adalah menjadi duta perdamaian di lingkungan sekitar, sikap saling menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, dan berpendapat merupakan langkah sederhana yang memperkuat persatuan dan mencegah munculnya konflik. Generasi muda juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hak asasi manusia, serta mengajak orang lain untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Melalui tindakan-tindakan sederhana namun konsisten, generasi muda dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan perdamaian dunia, karena perdamaian bukan hanya dibangun melalui perjanjian antar negara, tetapi juga melalui sikap saling menghormati dan kepedulian yang dimulai dari kehidupan sehari-hari.
Selama lebih dari 7 dekade, Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan kerjasama internasional. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Perjuangan menuju perdamaian memang tidak mudah, namun dengan kerjasama internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan partisipasi seluruh rakyat, dan termasuk generasi muda, harapan akan terciptanya perdamaian yang adil dan tetap dapat diwujudkan. Karena pada akhirnya, perdamaian dunia bukan hanya cita-cita para pemimpin negara, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia. I was enormously grateful for the response from Palestinians in particular, for doing what seemed to me an ordinary thing, something we do all the time, show regular people doing everyday things, cooking and enjoying meals, playing with their children, talking about their lives, their hopes and dreams. If you had one wish, what would you wish for? Oh, money. Money to be rich. $1 million. $1 trillion. أنا بحلم إنه يرجع أبوي في المكان. أنا بحلم إنه أبوي يرجع يعيش. يومنا بيتنا مع بيت جدي القديم نشوف إيش في غادة. إيش كمان؟ خلص هو في حلم غير أن نرجع على الأرض.